Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di SK Channel. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang teamwork. Untuk memahami apa itu teamwork, maka kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Teamwork merupakan kerja tim atau biasa disebut kerjasama, yaitu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Untuk memahami teamwork, perhatikan contoh berikut ini. Pada bidang olahraga, contohnya adalah voli, futsal, sepak bola, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh dari teamwork. Di dalam sebuah teamwork, ada karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu harus memiliki tujuan bersama yang jelas dan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tim yang hebat, itu ada beberapa ciri-cirinya. Nah, antara lain adalah menciptakan hasil dengan cepat. Maksudnya yaitu mencapai tujuan, sasaran yang tepat dalam waktu yang cepat. Kreatif, menciptakan ide-ide atau kreativitas untuk mencapai tujuan tersebut. Bijaksana, yaitu mengambil keputusan atau suatu tindakan berdasarkan keinginan bersama. Dan ada positif, yaitu berpikir baik dalam suatu tim. Kemudian yang terakhir adalah konsisten, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh tim secara terus-menerus sesuai dengan program kerja tim. Nah, itu adalah ciri-ciri suatu tim yang hebat untuk mencapai suatu tujuan bersama agar terciptanya tim yang solid dan hebat. Untuk membangun sebuah tim, maka diperlukan beberapa hal, antara lain bergerak ke arah yang sama secara bersama-sama, kemudian perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota tim, dan adanya peraturan, panduan, atau prosedur sebagai alat ukur, kemudian ambillah suatu keputusan secara solid dan bersama, selalu bekerja sama dan saling percaya. Wujudkan gagasan atau ide menjadi kenyataan. Kemudian munculkan kreativitas dan yang terakhir adalah cari kesamaan pandangan dengan mengambil keputusan secara diskusi. Maka hal tersebut akan membangun sebuah tim yang menjadi sebuah tim yang solid. Di dalam sebuah tim ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, antara lain yaitu kegiatan. Kegiatan ini meliputi tindakan verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh anggota kelompok. Tindakan verbal yaitu meliputi tindakan melalui wawancara, interview, atau tatap muka. Sedangkan tindakan non-verbal adalah sebaliknya, biasanya berupa surat menyurat. Unsur berikutnya adalah interaksi, yaitu komunikasi dan kontak antar pribadi yang terjadi di antara anggota-anggota kelompok. Kemudian ada unsur sentimen, yaitu merupakan perasaan, sikap, keyakinan, atau nilai-nilai yang dianut oleh anggota kelompok. Nah, ketiga unsur ini yang harus diperhatikan dalam teamwork untuk mencapai suatu tim yang solid dan baik. Kemudian, di dalam teamwork, dalam pengambilan keputusan, ada keuntungannya. Antara lain, keuntungannya adalah akan meningkatkan motivasi dalam pelaksanaannya, kemudian akan lebih mudah dipahami oleh tim dibandingkan jika hanya mengandalkan keputusan dari satu orang saja.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar sebuah tim dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama adalah kenali setiap anggota kelompok. Jadi kalian harus mengenal satu dengan yang lainnya secara baik, yang merupakan baik itu sifatnya, wataknya, maupun kelakuannya. Kemudian yang kedua, buat kriteria yang baik. Di dalam sebuah teamwork, hal tersebut sangat diperlukan. Yang ketiga, musyawarahkan ide atau pendapat yang dilontarkan oleh setiap anggota yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah buat keputusan secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka hal tersebut dapat menciptakan suatu teamwork yang hebat, solid, dan bisa mencapai satu tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Ada beberapa contoh gambar di SMP Negeri 69 dalam teamwork, yaitu seperti pencaksilat, kemudian ada bola kaki, futsal wanita, ada PMR. Nah, itu adalah contoh-contoh teamwork yang ada di SMP Negeri 69 dan masih banyak lagi yang lainnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Seorang pemimpin itu tidak harus pintar, nak, tapi dia mampu bersikap adil, jujur, dan bijaksana dalam menyikapi segala hal. Pesan Ibu, siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS, maka kalian harus bersikap adil, jujur, dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya dan mengambil keputusan secara bersama agar bisa mencapai satu tujuan apa yang menjadi keinginan OSIS SMP Negeri 69. Oke, nak, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.